Oke, saya mulai untuk first and second order behavior atau karakter orde 1 dan orde 2. Ya, di video juga sudah saya tampilkan ya. Apabila first order diberi input ya, untuk memudahkan bayangan kalian ya. Misalkan ini ada tangki, kemudian ada input ya, input, output, apakah blending, apakah hanya mengalir. Kemarin kan juga sudah ada penurunan rumusnya. Ya, ada penurunan rumusnya. Nah, ini apakah valve-nya taruh di luar atau di dalam, di keluar ataupun masuk, itu juga bisa diturunkan rumusnya. Nah, kemudian dari rumus itu kita dapatkan transfer fungsi. Nah, dari transfer fungsi kita bisa melihat kita bisa simulasikan dengan Simulink. Atau kalau mau diselesaikan dengan inverse Laplace ya, dengan inverse Laplace. Ya, kalau dengan cepat aja misalkan ini ya, ini air, mestinya nggak perlu mengaduk, air saja ya. Akumulasi in dikurangi out. Anggaplah di sini ada Q in, ada Q out gitu ya. Maka akumulasi adalah M akumulasi, berarti dm per dt. Nah, M itu adalah rho kali V, V itu adalah A kali H. Nah, ini H. Ini A. M itu rho kali V, V A kali H. Ya, dianggap rho sama A konstan, hanya yang tidak konstan, berarti yang berubah adalah Q in min Q out. Nah, Q in, kalau Q out anggaplah berdasarkan H. Kalau dibuat cepat H per R gitu ya. Anggaplah Q ini dalam volumetrik ya. Q dalam volumetrik. Kalau volumetrik supaya massa, padahal ini kan raca massa, harus semuanya dikalikan rho. Rho kalikan rho. Dikalikan rho kalikan rho gitu ya. Maka rho ini bisa di Oke, sehingga kalau saya punya ini A dH per dt sama dengan GI H per R. Sebanding dengan H berbanding terbalik dengan R resisten. Itu ya. Nah, untuk ke transfer fungsi bagaimana? Dan ini kita punya namanya dynamic equation ataupun differential equation. Nah, kondisi ini adalah kondisi unsteady. Nah, padahal transfer fungsi kemarin itu ataupun dalam pengendalian kita menganalisa itu kondisi deviasi dengan steady. Nah,
maka ini dikurangi dengan steady. Barangkali di video yang sudah ada. Ya. Kondisi steady-nya apa? Berarti kondisi steady-nya A, DH bar, semuanya bar. Min QI bar, karena kondisi steady kan, H bar per R. Nah, ini dikurangi. Jika kalau ini dikurangi adalah A, DH min H bar, nah DH min H bar DT sama dengan QI dikurangi QI bar, gitu kan? Nah, kurangi H min H bar per R. Nah, H min H bar, Q min Q bar gitu. Itu adalah sama aja dengan H aksen, QI aksen. Begitu. Nah, H aksen, Q aksen itu bisa ditulis dalam huruf besar. H besar, QI besar. Begitu. Sehingga ini bisa saya tulis di H per DT sama dengan QI min H per R. Itu. Nah, ini dilaplaskan. Laplace transform atau LT berarti ya. Sorry. Karena saya punya script. Jadi LT, Laplace transform. Nah, dianggap pada saat H0 nanti sama dengan 0, artinya kondisi constant, maka nah, jadi ini bagaimana Laplace transformnya? Nah, kemarin untuk turunan kan apa? S min H0 sama dengan QIS. Nah, berarti ini gini ya. Min HS per R. Kan gitu. Nah, kalau H0 deviasi pada saat T0 begitu. Kita anggap 0, berarti kondisi pertama itu kondisinya steady. Begitu. Maka ini kita buat 0. Sehingga A SHS QIS min HS per R. Nah, HS dengan HS di sini bisa jadikan 1 gitu. Ya. Jadi kalau saya tulis ulang ASHS QIS min per R. Nah, HS dengan HS sana berarti ASHS plus HS per R sama dengan QIS. Nah, ini HS dengan HS, berarti ini HS dalam kurung AS plus per R sama dengan QIS. Atau HS per QIS sama dengan 1 per HS plus per R. Nah, persis seperti kemarin, bahasanya kita dapatkan apa? Transfer fungsi di sini. Nah, transfer fungsi ini bisa dinyatakan dalam bentuk generalnya. Kalau ini lambda, tau S plus 1, ya, K per tau S plus 1, berarti ini semuanya dikalikan R kan gitu. Nah, jadi R per R. Kalau kalikan R per R sama dengan yang 1, berarti R per RS plus 1. Nah, ini adalah K per tau S plus 1. Nah, H adalah output, QI adalah input. Berarti kalau saya buat dalam blok diagram ini K per tau S plus 1, outputnya adalah H.
inputnya adalah GI. Ya. Dengan K ini adalah R, tau adalah AR. Kalau dalam case ini. Oke, sekarang berarti kita sudah punya K per tau S plus 1, ini HS, S, ini adalah IS. Nah, ini kan dalam Laplace ya, ataupun dalam S domain, ataupun dalam Laplace transform. Ini disebut transfer fungsi. Transfer fungsi. Jadi transfer fungsi output per input begitu. Ataupun berarti output sama dengan input dikalikan transfer fungsi. Nah, input kalikan transfer fungsi sama dengan output. Nah, kalau ini Y, misalkan ini U, ini adalah transfer fungsi, berarti Y sama dengan U kali transfer fungsi. Transfer fungsi biasanya ditulis dalam G. Ya, kalau transfer fungsi proses GP, gitu. Nah, kalau ini input biasanya U, output biasanya Y, ya. US, YS. Maka di sini nanti YS sama dengan US kali GPS, begitu. Kalau ada transfer fungsi lagi, GP1, GP2, GP3, kalau dia seri ya dikalikan. Ya. Kalau dia seri berarti dikalikan. Nah, nanti ada bagaimana untuk menyederhanakan transfer fungsi. Nah, kalau kembali ke awal. Nah, sekarang gimana ini untuk membayangkannya? Nggak terbayang, Pak. Begitu ya. Ada tangki input-output seperti ini, kok jadinya transfer fungsi dalam input-output seperti gini. Nah, jadi ini adalah tangkinya. Nah, jadi ini adalah tangkinya. Proses yang menggambarkan level di tangki tersebut. Ya, ini level ya, karena outputnya kan level. Nanti kalau misalkan temperatur ataupun komposisi, berarti ya berarti proses untuk menggambarkan karakter temperatur atau komposisi. Tapi di sini adalah untuk menggambarkan karakter tinggi atau level. Nah, KI kok jadi input, kemudian output bagaimana? Nah, KI adalah input, kalian bayangkan lagi, sekarang dibayangkan. Inputnya ini adalah berupa manipulasi atau dengan memanipulasi flow rate. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara membuka atau menutup valve secara manual. Jadi sekarang ini kita masih manual, belum ada controller. Ya, dibuka. Jadi misalkan ini kan kondisi mengalir, supaya dia bertahan sekian, ini kan mesti sudah ada bukaan. Ini ada bukaan valve. Ini juga ada bukaan valve sehingga R-nya berapa. R besar dengan R kecil, bukaan besar dan kecil, mungkin R-nya akan berbeda. Bukaan valve. Oke, maunya berapa? Pada kondisi dia sudah steady. Jadi ini mengalir terus dengan hanya konstan. Hanya konstan. Maka pada saat kita ubah, itu T0-nya
dia konstan. Ya, pada saat kita ubah, berarti mulai di situ ada perubahan. Tetapi pada saat pertama kali, belum ada perubahan alias konstan atau steady. Pada saat itu, misalkan bukaan valve-nya anggap aja lah 50% supaya mudah membayangkan. Ini juga gitu, bukaan valve-nya anggaplah 50%. Dengan bukaan 50%, tingginya adalah H. Tingginya H itu maunya berapa? Nah, misalkan tingginya 100 cm. Nah, begitu. Nah, terus dibiarkan ya, 100 cm dibiarkan. Sehingga kalau saya tulis kondisi awal, nah, ini kalau saya grafikan gini, ini time, ini level, ini 100 cm. Nah, ini gini terus, anggaplah lurus. Cuma nanti kalau dalam realnya, jadi ini time, dalam realnya mungkin ada noise begini ya. Begini. Tapi anggaplah kondisi awalnya seperti ini. 100 cm levelnya, kemudian ininya konstan terus. Kemudian pada T berapa? Kalau kita lihat kondisi ini ya, pada T sekian, maunya T berapa ini? Anggaplah T apakah 5 jam, apakah 10 jam, terserah. Nah, dibiarkan untuk meyakinkan kalau itu memang steady. Anggaplah 2 jam. 2 jam ini tiba-tiba bukaan valve masuk itu kita ubah. Ya, bukaan valve yang ini kita ubah setelah 2 jam ini. Diubah berapa? Diubah anggaplah 60%. Bukaannya ya, dibuka jadi 60%. Oke. Berarti kemungkinan dia gimana ini? Setelah 2 jam, di 2 jam ini, karena valve dibuka dari 50 ke 60%, nah, ini kemungkinan nanti gimana? Nah, kemungkinan nanti gimana kita predik dulu. Sekarang menginterpretasikan bukaan valve dari 50 ke 60. Nah, ini berarti input ya, di input sini. Dari 50% ke 60%. Berarti di sini ada perubahan secara mendadak di waktu 2 jam tadi dengan besar 10%. Nah, oke, untuk memudahkan membayangkan, anggaplah kita buat atau kita grafikan di sini pada T2 jam itu. T2 jam ini pada saat memulainya kita mengubah, itu ada perubahan dari 50 ke 60. Berarti sana. Pada T2 jam ini. Nah, berarti kalau saya grafikan, inputnya adalah seperti ini. Sebesar 10, gitu aja untuk membayangkan. Nah, apakah habis? Ini untuk memudahkan aja. Jadi 10. Berarti inputnya itu berupa step seperti ini. Karena step 1 tangga. Gitu aja. Dan terus 10, gitu. Artinya perubahan 10%. Ya, nanti interpretasi input yang lain boleh jadi 10 itu 10 flow rate-nya dirubah dari 50 kilogram per menit menjadi 60 kilogram per menit misalkan. Interpretasi 10 ini kita kan persentase bukaan valve. Tetapi efeknya berapa liter per menit di flow nanti kan bisa dikonversi. Tetapi untuk memudahkan sekarang adalah buka valve-nya aja sebesar M10. Nah, berarti ini M. Nah, oke. Nah, karena kita mulai di 2 jam tadi baru mulai perubahan, 2 jam ini kita anggap null time,
melakukan perubahan. Berarti ini dianggap null time atau time ke nol. Time ke nol saat kita melakukan perubahan. Nah, jadi ini tadi kan kondisi awal. Nah, sekarang kondisi setelah ada perubahan. Nah, setelah ada perubahan, maka ini time-nya 0, kemudian diberi input U 10, time. Ini U-nya ya. Sebesar 10 ini dikasih S ya. 10 apa namanya? Step ya. S ini step bukan S-nya Laplace ya. Nah, 10 step ini US-nya adalah apa? 10 per S. Bentuk Laplace-nya. Ya, jadi ini supaya nggak bingung, saya tulis saja 10 gitu aja ya. 10 step atau step sebesar 10. Step sebesar 10. Kalau dilaplaskan 10 per S. Nah, bagaimana responnya? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana respon? Responnya siapa? Ya, responnya H. Responnya H. H apa ya? H tiap. Gitu ya. Nah, kalau kita buat Laplace, itu berarti kan K per tau S plus 1, ini K, ini HS, ini tadi adalah US. Kita sudah punya US-nya adalah 10 per S. Nah, kemudian ini responnya bagaimana? Atau, saya tulis di HS. Ini responnya bagaimana? Nah, responnya bagaimana? HS itu adalah HS adalah US, loh, kok gandeng terus? HS adalah GPS kali US atau US kali GPS di anu boleh ya, kali US atau sama dengan K per tau S plus 1. Masih gandeng ya, salah ini. K plus tau S plus 1 kali 10 per S. Nah, ini kan bisa dicari HT dengan menggunakan inverse Laplace transform. Ya, bentuk ini. Nah, dengan inverse Laplace transform kemarin kita dapatkan apa? HT M1 min E pangkat min apa? T per tau ya. Coba bisa dicek lagi. T per tau. Nah, ini kok. Oke. Nah, digrafikan, mungkin ada yang sudah menggrafikan pakai Excel. Nah, sekarang kita coba pakai MATLAB. MATLAB ataupun di Simulink ya.
MATLAB Simulink-nya ini. Oke, kita ambil continuous, kita buka Simulink, kita pilih transfer fungsi. Ya, jadi ini adalah transfer fungsinya. Kemudian kita double klik di sini, mau numerator atau K-nya berapa? Ya, K-nya misalkan 5. To-nya berapa? K tadi kan R. Kemudian A-nya mau berapa? Kemudian to ini kan A kali R. Ya nanti R itu apa kan bisa dicari konstanta yang dari nonlinear kemarin. Unitnya apa juga bisa dari situ. Anggaplah kita punya angka 5, kemudian A luas penampangnya misalkan berapa? Mau luas penampangnya dalam sentimeter 20 cm misalkan. Berarti 20 kali 5 jadi 100. Nah, karena AR begitu. Bisa juga misalkan dalam meter 20 berarti 0,2. 0,2 kali 5 berarti berapa? 1. Nah, bisa gitu. Ya, makanya nilai itu tergantung dari unit di equipment kita. Nah, kalau kita 5/100 misalkan gitu ya, jadi karena dalam senti. Oke. Terus kemudian kita cari, jadi ini transfer fungsinya ya, transfer fungsi untuk level. Kita cari inputnya berupa step. Step sebesar berapa? Ya, di waktu kapan? Nah, waktunya 0. Tadi 2 jam sudah kita sebut 0 perubahan. Nah, kemudian final stepnya berapa? 10 karena tadi anggaplah 10 apa namanya 10% kita sebut aja 10 misalnya untuk mudahkan aja. Oke, berarti kita sudah punya ini persis dengan yang kita hitung apa namanya gambarnya di sini. Ini step, ini transfer fungsi. Nah, kemudian bagaimana bentuk ataupun responnya? Nah, berarti kita klik di sini cari kalau di Simulink sini sync ya, di situ apakah mau display, mau sim out, mau exit y grab atau ke file bisa ya. Jadi outputnya ini. Kemudian stop time ya, stop time ini mau berapa waktunya? Misalkan 100 ya. Time-nya nanti ya tergantung dari unit kita waktu menurunkan persamaan, apakah time-nya jam, menit, detik. Nah, ini masih ya masih belum terdefinisi kalau kita nurunkannya belum kita definisikan. Oke, kemudian kalau sudah kita klik run. Ya, kita lihat gambar responnya. Nah, jadi terlihat seperti ini. Oke, padahal kalau apa namanya respon first order ada step itu kan KM 1 minus E pangkat lah. E pangkat ini pada saat tak terhingga ya nilainya
0 berarti KM kali 1. Berarti mestinya KM. K-nya adalah 5, M-nya 10, berarti nilai tertingginya adalah 5 kali 10. Mestinya 50. Nah, ini belum sampai 50, sudah berhenti. Berhenti karena stop time kita adalah 100. Nah, maka kita bisa ngubah ini. Ya, misalkan jadi 500. Nah, jadi pada saat 500, nah ini pas 50. Ya, jadi bisa kalian bayangkan, ya, pada saat valve itu dibuka 10%, kenaikan 10%, jadi ini kita ngomongnya akhirnya kan deviasi, bukan 60%-nya, tapi 10%, maka levelnya mengalami kenaikan 10, mengalami kenaikan 50 ini. Dari nulnya ini berapa? Nulnya ini adalah 100. Ya. Kondisi nul ini adalah kondisi steady-nya. Kondisi steady-nya tadi adalah 100 cm. Ya, 100 cm. Begitu dinaikkan valve itu 10%, maka levelnya naik menjadi 50. Berarti ini kondisi realnya itu kondisi steady tambah kondisi sekarang ini transiennya. Jadi ini namanya transien. Transien itu berubah. Sehingga sebenarnya 150 begitu. Untuk mencapai 150, grafiknya itu seperti ini. Ya, grafiknya seperti ini. Nah, ini namanya karakternya first order apabila saya kasih step. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa bayangkan kalau nanti saya ini masukan ya. Nanti kalau saya kasih impulse, kasih rectangular pulse, kasih sinusoidal, itu seperti apa? Ya kita tinggal naruh inputnya aja. Maka outputnya ataupun responnya akan berubah. Bisa dicek dengan menggunakan inverse Laplace yang sudah ada di slide itu. Nah, untuk HT-nya. Nah, bisa juga ini kan sudah general, XT, apakah HT, apakah PT, apakah FT, ya, flow dan seterusnya. Ya, ya, silakan kalau ada pertanyaan. Untuk membayangkan ini sudah berhasil membayangkan belum? Artinya penggunaan transfer fungsi untuk menggambarkan karakter suatu proses, dinamika satu proses apabila diberi input, diberi masukan. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Iya Pak, saya mau bertanya kan waktu ini yang tentang video kemarin Pak yang apa karakter first dan second order. Nah itu saya tuh masih bingung perbedaannya kapan kita harus pakai fungsi rem untuk U-nya, kapan kita harus pakai fungsi rem sama fungsi yang step. Oke. Ya, sudah? Sudah Pak. Jadi pertanyaannya kapan kita pakai step, kapan kita pakai rem. Ya, jadi saya tadi dengan pelan, ya ini saya ubah. Ya, saya ubah pada saat kondisi steady, kemudian di time 2 jam, ini saya ubah. Mengubahnya dengan apa? Mengubahnya bukaan dari 50 ke 60. Kalau saya grafikan seperti ya, kalau digrafikan kan seperti ini.
Nah, ini adalah cirinya step. Oke. Pertanyaannya, jika rem seperti apa, Pak? Nah, cirinya jika rem gimana? Nah, rem itu gambarnya kan gini. Naik gini kan? Ini adalah rem. Rem secara realnya kalau ini control valve itu seperti apa? Nah, coba supaya bayangkan lagi sini. Ini tadi kalau 50 ke 60 itu adalah step. Kalau rem di realnya seperti apa? Lah, kamu bayangkan ya, untuk membuka dari 50 ke 60 itu dengan cepat. Dengan cepat gitu ya. Sehingga intinya ini diasumsi dari 50 langsung ke 60 itu bisa secepat kilat lah begitu, diputar, nah gitu, ataupun ya pokoknya digeser ke 60. Oke, bisa dibayangkan itu ya. Kalau rem seperti apa, Pak? Nah, kok bentuknya gini. Kalau rem berarti bukanya pelan-pelan. Ya, bukanya pelan-pelan. Bukanya dari 50 ke 60 itu secara pelan-pelan. Itu tidak cepat seperti step. Ya, pelannya seperti apa? Ya, pelannya kalau digambarkan ini misalkan open valve-nya itu dari 50 ke 60 itu ini time. Nah, ini dibuka pelan-pelan gitu. Terhadap waktu ini sangat pelan. Nah, gitu. Nah, ini kalau terus begitu. Nah, sampai sini dia 60. Tapi kalau buka terus, lah ini rem ini jignya gini, buka terus ataupun sebaliknya tutup terus pelan-pelan. Tapi juga bisa tutup. Secara dengan dari 50 ke 40 nutup berarti step negatif. Kalau rem negatif ya nutup pelan-pelan. Itu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ya, Pak. Oke, karena pertanyaan gitu saya klik lah kasih lagi. Nah, ada impuls. Ya, inputnya ada impuls, ada rectangular pulse, ada sinusoida. Nah, jadi sekalian di sini apabila impuls seperti apa? Nah, tadi step seperti ini. Rem seperti ini. Jadi ini buka valve tiba-tiba. Nah, ini buka valve pelan-pelan. Nah, oke. Kalau impuls ini dut gitu ya. Jadi dengan cepat. Ini buka valve tiba-tiba di satu ini dan tiba-tiba lagi dikembalikan ke asal. Jadi dibuka misalkan 50 ke 60 dengan cepat dan kemudian dikembalikan lagi dengan cepat. Berarti ini impuls, ini step, ini rem, ini impuls. Nah, ini kalau kita bisa bayangkan juga seperti tangki itu dikasih satu gayung begitu ya, dikasih satu gayung biur gitulah. Nah, ataupun kalau pakai valve ya naik langsung turun. Kemudian yang keempat ini ada dia naik ataupun step pada time tertentu.
kemudian diturunkan lagi. Nah, jadi ini namanya ini tadi impuls, ini rectangular pulse ya. Rectangular pulse. Jadi pulsa gitu ya. Jadi ini impulse ya, naik turun. Kalau ini rectangular membentuk rectangle lah, membentuk kotak begini. Jadi fisiknya seperti apa? Tiba-tiba ya buka valve, tiba-tiba dipertahankan beberapa saat, kemudian dikembalikan ke asal pada T tertentu. Beberapa saat ini T tertentu, ya, T tertentu. Oke, bisa dipahami? Secara fisiknya, artinya inputnya nanti, kalau saya kasih impuls, kasih rectangular pulse, kasih rem, secara fisiknya membuka valve-nya kayak apa, sudah bisa dibayangkan. Ada pertanyaan enggak? Membayangkan ini? Sudah bisa kan? Sudah. Sekarang ada lagi satu lagi, yaitu sinusoida. Ya. Sinusoida. Berupa sinusoidal ini, gini. Nah, jadi ini gimana buka valve-nya? Nah, ini buka valve, naik gitu ya, naik dengan irama tertentu ya, naik, kemudian turun, ya, kemudian turun, dan ini dengan irama yang tetap. Ya, ini hanya penggambaran aja ya. Apakah nanti di industri akan buka nutup valve dengan irama gitu? Ya enggak juga. Ya, tetapi fenomena ini bisa di tempat lain. Intinya untuk menggambarkan input itu terjadi perubahan seperti ini. Nah, karena ini tadi valve, ya saya sekalian tentang valve semua. Kalau ini perubahan karena valve itu naik turun begitu. Nah, bisa pelan, bisa tidak, ya tergantung frekuensinya. Bisa sebesar apa bisa tergantung amplitudonya, kan begitu. Nah, jadi ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada apa namanya tipe input. Ya, untuk mengetahui karakter suatu proses. Tipenya adalah seperti ini. Nah, kenapa kok dibuat tipenya kayak gini? Ya, namanya untuk menganalisa. Untuk menganalisa harus jelas inputnya seperti apa. Nah, inputnya rem, inputnya step, inputnya sinusoidal, maka outputnya seperti apa. Nah, itu bisa mencari atau menentukan karakter. Kalau inputnya nggak beraturan, maka responnya nggak beraturan, ya kita nggak tahu itu karakternya bagaimana, wong bodoh-bodoh nggak beraturan. Maka secara konvensi ya diantaranya input yang beraturan yang dipakai untuk mengetahui karakter itu diantaranya ada 5 ini. Ya, itu. Ya, sekarang masing-masing ini punya Laplace-nya. Kemarin ya saya ulang-ulang, ini sebesar M ya M per S kan gitu. Kalau rem apa? Kalau rem ini kan ada slope-nya apa? S kuadrat. Per S kuadrat ya, misalkan dia punya slope besar A. Kemudian kalau impuls dia mempunyai Laplace-nya
misalkan sebesar 10, Laplace-nya ya 10, ya, jadi konstanta. Kalau rectangular, kalau sinusoidal, nah kemarin kan kita pending. Nah, jadi ini nanti ada time delay ya, berkait dengan time delay. Nah, jadi ini Laplace-nya. Ini Laplace. Kalau sinusoidal bisa juga langsung bisa dilihat di tabel ya, sinusoidal. Nah, sinusoidal itu mempunyai Laplace apa? Kalau amplitudenya A, apa hitungannya? Omega S kuadrat plus omega kuadrat. Dengan ininya adalah misalkan U itu adalah A sin omega T. Nah, coba dilihat di tabel, mungkin saya salah. Jadi ini berarti US jika dia sinusoidal. Nah, ini kan S-nya. Kalau kalian, Pak, T-nya seperti apa? Kemarin kan sudah ada ya. Ini misalkan step, ini gini, nilainya 0 saat, atau sama dengan 0, T sama dengan 0. Dan nilainya sebesar M pada saat T lebih dari, ini kurang dari 0 ya. Nilainya 0 pada saat T kurang dari 0. Ini pada saat T kurang dari 0 nilainya 0. Jadi ini kurang dari 0 ini nilainya 0. Dan nilainya M pada saat T lebih dari atau sama dengan 0. Pada saat 0 ini langsung sebesar M. Begitu. Kalau ini rem, nah, sama dengan 0 pada saat T kurang dari 0. Dan sama dengan AT gitu ya. Nah, AT kan ini time ya. Pada saat T lebih dari atau sama dengan 0. Kalau impuls, ya, impuls berarti ya selalu gini, 0 pada saat T kurang dari 0. Dan ya dia gimana ini? Dia mempunyai nilai, ya anggaplah M pada saat T yang kecil, pada saat T yang mendekati 0. Nah, T lebih dari 0 dan ya, atau pada saat dia nilainya M pada saat T sama dengan 0 gitu. Nah, pada saat, dan dia 0 lagi pada saat T lebih dari 0. Pada saat 0 dia nilainya M. Gitu. Kalau mau menginterpretasikan. Dalam T, dalam S sudah ada tabelnya. Ya, jadi ini semua sudah ada S-nya ya, kecuali rectangular. Nah, kecuali rectangular. Rectangular itu gini, gini ya, naik, tetap. Nah, ini kita jadi ini time. Kita perlu mereview sifat dari Laplace jika ada time delay. Jadi ini time ini 0 ya, ini anggaplah sebesar M gitu. Ya, kita perlu mereview properties Laplace transform ya jika ada untuk time delay. Jika saya punya, nah ini F T, ini kan atau saya tepatkan di sini, misalkan gini, mau saya, nah, di sini ini FT, kemudian persis bentuknya, nah ini F T min, nah ini pada saat T TB misalkan, atau T delay, atau ya, kalau di textbook TB ya saya ikut TB. Min TB. Nah, jadi ini
Yang T min TW ini persis dengan T atau FT, tetapi dia sebenarnya hanya telat ya, telat segini. Maka jika FT itu Laplace-nya adalah Fs, maka Ft min Tw ini dia punya Laplace atau Laplace transformnya adalah Fs kali apa? E min TWS gitu. Jadi ada delay-nya. Nah, kenapa saya refer ke sini? Karena ini adalah step sebesar ini pada saat TW, misalkan ini anggaplah TW, dia step lagi sebesar yang sama. Nah, gini. Berarti dia penjumlahan dari step yang positif dan step negatif. Sehingga kalau saya gambarkan di sini H ataupun ini US-nya, nah, US-nya adalah karena yang pertama ini adalah step besar positif M, yang kedua pada saat TW itu step sebesar negatif M, begitu dimulai pada saat TW. Berarti sama saja dengan M per S. Nah ini kan pada saat itu dikurangi juga M per S karena negatif. Apa karena turun ya, dikurangi M per S kan persis kan, ini naik sebesar M, ini turun sebesar M, cuman dia turunnya itu pada saat TW atau terlambat TW E pangkat min TWS begitu. Sehingga kalau saya tulis ini M per S ya, M per S dalam kurung 1 min E pangkat min TWS. Nah, ini bentuk Laplace untuk rectangular torus. Itu misalnya. Ya, bisa ada yang tulis ini apakah min T DS atau kan D delay gitu. Serah mau. Nah, dalam realnya kita buka valve, kemudian tutup valve, ya kita buka valve, kita pertahankan, kemudian kita tutup, kembalikan ke semula. Kalau dalam valve, ya. Jadi ini tadi sudah ada membayangkan kalau buka atau nutup valve. Sinusoidal misalkan, sinusoidal ini jadi inputan suatu sistem, misalkan ya kamu bisa membayangkan suhu udara pada saat siang dia panas begitu ya. Nah, berarti kita mulai dari ini pagi, suhu udara pagi ke siang panas. Kemudian sore dingin sampai malam dingin. Ya, kemudian mulai pagi mulai panas lagi sampai tengah hari. Kemudian mulai sore turun dan seterusnya. Nah, itu boleh jadi menjadi inputan suatu sistem suhu air misalkan. Ya, jadi suhu air yang akan kita panaskan di heater kita. Suhunya itu sudah berubah tergantung siang malamnya. Kalau kita buat dalam satu simulasi yang agak panjang, beberapa hari begitu, sehingga kelihatan naik turun suhu masuknya air. Ya, sebelum kita panaskan. Jadi suhu umpannya air yang akan dipanaskan di heater kita itu sudah mengalami perubahan. Nah, ada fluktuasi atau berupa sinusoida seperti itu ya. Ini kalau rectangular. Nah, sekarang gimana? Kelima-limanya ini kita buat di dalam
dalam Simulink begitu. Ya, sebelum ke sana ada pertanyaan supaya kalian tidak lost dalam membayangkan. Ini mumpung masih peak dalam membayangkan, ya. Ada pertanyaan atau tidak? Ya, sebelum saya lanjutkan. Ya, silakan. Ini mengacu pada pertanyaan sebelumnya ya Pak ya. Berarti untuk yang misalnya kita misalkan untuk yang inputnya itu kan ada tadi kan ada 5 ya Pak ya. Berarti untuk misalnya kalau contoh di dalam soalnya itu sendiri pasti yang inputnya pasti diketahui terlebih dahulu ya Pak ya. Ya. Oke. Terus? Nah, iya Pak, itu pertanyaan saya Pak. Gimana? Inputnya pasti diketahui. Ya, pas misalnya Kak dalam contoh soal gitu Pak, dalam latihan-latihan soal gitu Pak. Apakah memang inputnya itu sudah diketahui terlebih dahulu atau bagaimana Pak? Oh, ya. Jadi jenis input memang harus kita definisikan. Artinya diketahui ini boleh jadi dia dalam deskripsi. Deskripsinya misalkan tiba-tiba valve dibuka dari sekian ke sekian sehingga mengakibatkan flow rate-nya berubah dari sekian ke sekian. Maka jenis inputnya apa? Jenis inputnya apa kalau seperti itu? Step. Valve tiba apa? Step Pak. Step. Nah, gitu. Terus misalkan dia ngomongnya gini, valve tiba-tiba dibuka selama 5 menit, kemudian dikembalikan lagi kepada posisi semula. Maka jenis inputnya adalah Rectangular. rectangular. Misalkan valve secara pelan-pelan ditutup, pelan-pelan sekali. Ditutup. Maka jenis inputnya adalah apa? Rem ya Pak. Rem Pak. Rem. Ditutup pelan-pelan, valve-nya, jenis inputnya adalah Rem Pak. rem. Kalau tiba-tiba ditambah massa ataupun volume sebesar sekian, pure, ya, misalkan gitu. Maka jenis inputnya sebesar 20 massa atau 20 liter ditambahkan secara tiba-tiba ke sistem itu. Maka jenis input itu adalah impuls. Ya, impuls. Oke, sudah bisa dipahami? Nah, ini memang sengaja ada input yang teratur untuk mengetahui karakter. Kalau tidak teratur, nanti kita tidak tahu karakter. Kita tidak bisa menganalisa ini karakter apa, ini nanti termasuk order berapa begitu ya. Maka masing-masing nanti punya ciri khas. Kalau saya kasih step dan dia responnya seperti ini, oh itu adalah first order begitu. Nah, yang paling mudah, yang paling famous ataupun terkenal ya step up itu. Ya, sekarang saya lanjutkan ya. Misalkan inputnya kita ganti. Apa ini, coba kita lihat. Input di situ source kan rem. Nah, di sini kan ada rem. Rem kita masukkan ke sini. Nah, ini bisa saya ganti ataupun bisa saya copy sini untuk membandingkan aja.
Nah, jadi ini sama persis kan? Sama persis, saya kasih rem. Ini saya klik. Kemudian juga saya copy sini. Saya buat gini gitu ya. Nah, ini remnya berapa? Ya slope. Nah, tadi kan AT itu kan slope-nya. Slope-nya 1 berarti ya T gitu aja. Ya, sehingga ini misalkan slope-nya 1, bisa 1, bisa 2 ya. Oke, misalkan 1 saya klik. Kemudian ini saya run. Oke, gimana bentuknya? Nah, gini. Ternyata bentuknya seperti ini. Apakah cocok dengan yang ada di textbook? Ya, silakan dicocok. Nah, ini bisa juga kita plot dalam satu rem inputnya dan sama outputnya. Nah, caranya gimana? Berarti ini ada kita tambah yang masuk ke scope ini. Nah, yang masuk ke scope ini kita tambah, berarti ada ini ada sinyal lebih dari 1. Ya, sinyal karena dari output, sinyal dari input. Nah, ini. Jadi ini kita sadapkan aja, kita ambil, kita sadap sama. Nah, jadi sinyal ini kan bisa kita sadap. Sama aja dengan sensor. Ini kalau di realnya adalah sensor. Karena kita disimulasi ngasih sensornya gampang. Kita tinggal klik, ambil. Kita klik, ambil begitu. Tetapi bayangan kalian harus sudah paham seperti tadi ya, sudah paham. Sehingga bentuk gini-gini mudah sekali akhirnya untuk mendapatkan. Oke, jadi ini nanti mestinya ada 2. Yang satu input berupa rem sebesar 1. Slope-nya 1 dan juga responnya first order. Oke ya, kita run. Nah, klik. Nah, jadi ini yang kuning adalah inputnya, yang biru adalah outputnya. Karena kan tadi yang kuning itu 1 ya, pada saat 500, T-nya 500, Y-nya 500 kan gitu, karena 1. Nah, 300 ya 300, 50 yang kan gitu. Ya. Kemudian kita lihat outputnya yang biru. Nah, oke, bisa dipahami. Coba sekarang kalau saya, jadi ini untuk yang rem. Padahal tadi ada berapa? Impuls, coba impuls. Bisa enggak? Ya. Sistemnya sama ya, sistemnya sama. Coba kalau impuls ini gimana berarti? Kalau kita kasih ini tadi. Kalau saya kasih konstanta, dia akan dikalikan satu konstanta terus gitu ya. Padahal dia ada fungsi time. Saya kasihkan konstanta, tapi pada time itu saja. Gimana itu? Saya kasih konstanta pada time 0. Ini ada enggak ini khusus impuls itu? Berarti source. Nah, enggak ada. Kalau saya kasih konstan, nah konstan ini berarti kan dia tadi input dikalikan transfer fungsi output. Kalau kita kasih konstan, ya nanti akan sama dengan ini. Ya, coba saja. Nanti kalau hasilnya bagaimana. Nah. Konstantanya sebesar, step tadi kan 10, ya 10.
Ini konstanta juga saya buat 10 misal. Apakah 10 ini hanya pertama kali sehingga dia turun lagi atau 10 terus? Nah, coba bedanya apa? Gitu ya. Ini sudah saya run, kemudian saya double klik ini. Nah, ternyata sama dengan yang step tadi sebesar 10. Berarti kalau kita kasih konstanta 10 ini berlaku untuk time terus. Berarti ini namanya step. Dan kita tidak ingin step, kita inginnya adalah impulse. Berarti gimana caranya? Nah, berarti kita harus gabung dua step. Dan cepat-cepat untuk kita turunkan. Nah, berarti ada 2 step di sini. Kemudian ada penjumlahan. Ada enggak ini penjumlahan? Penjumlahan ini disebut dengan summing junction ya. Jadi junction atau hub ya untuk penjumlah. Oke. Nah, ini. Sekarang tinggal interpretasi kita. Gimana supaya itu terpenuhi tadi impuls ataupun rectangular. Kalau rectangular atau rectangular dulu lebih mudah. Nah, jadi rectangular tadi adalah misalkan 10 kan terus. Nah, pada T tertentu dia dikurangi 10. Nah, pada T tertentu ini pengurangnya. Nah, pengurangnya ini pada T tertentu. T tertentunya berapa? T tertentunya misalkan pada saat 5. Nah, pada saat 5, dia dikurangi 10. Nah, dikurangi 10 ini kan dikuranginya ditulis di sini. Nah, plus sama minus. Yang bawah minus. Ya nanti bisa kamu tulis minus plus plus minus, tapi begitu dia di apa namanya? Di sininya sebenarnya posisi plus minusnya bagaimana. Tapi yang jelas ini 10 pada saat T5 dikurangi 10. Nah, nanti juga bisa kita gambar ya apa namanya? Untuk inputnya dan outputnya. Nah, disadap juga. Sebenarnya bentuknya rectangular ya. Jadi ini saya tulis rectangular. Atau gimana ini nulisnya di sini. Ya, rectangular ada di sana. Oke, saya klik. Nah, kemudian pengen kita lihat. Nah, ini rectangular kelihatan. Jadi 10 pada saat 5 jadi 0 sana. Set gitu. Oh, ternyata ini yang kuning adalah inputnya, yang biru adalah outputnya. Kalau kita pengen tahu agak ini ya bisa diperbesar di sana. Atau mau sampai 50 baru diturunkan juga boleh. Berarti dia turun itu 50 gitu supaya kelihatan ya. Rectangular-nya itu pada time T 50 baru kita turun. Nah, ini. Nah, ini tadi kan kebalikan pada saat awal 10 kemudian time 5 itu sudah diturunkan balik, belum tinggi responnya. Nah, tetapi kalau ini 10 dibuka 10 ya, dibiarkan sampai 50 time atau anggaplah 50 menit, maka dia sudah tinggi. Begitu diturunkan dia mulai turun. Jadi ini responnya untuk rectangular. Apabila kita buka nutup valve-nya seperti itu tadi, iramanya. Oke ya, bisa dipahami? Nah, sekarang kalau ini kita anggap impuls, ya, jadi ini rectangular sudah. Kalau impuls berarti ini pada T yang sempit saja, yang sempit. Kalau 0 nanti ya belum sempat. Jadi pada saat T 0, berapa begitu ataupun pada T1
pada T1 itu kita anggap sangat cepat misal. Nah, jadi bisa kita klik 1. Maka bagaimana responnya? Wah, ini. Jadi impuls sebesar 10 langsung balik lagi. Dia baru sedikit lah sudah balik lagi sana. Nah, berarti ini kita sudah punya 4 input. Yang terakhir adalah sinusoida. Sinusoida. Berarti kita cari source-nya sinusoidal. Sin wave. Nah, ini. Sin. Oke, yang segini. Kemana? Oke, kita sadap lagi. Jadi untuk nyadap ini untuk tahu input sama outputnya aja. Tapi ini nanti hampir sama sin. Coba kita lihat aja. Mana ya? Ya, sinnya ini mau amplitudo berapa ya? Amplitudonya. Amplitudo 1, frekuensi 1 kan A sin omega P ya. A sin omega P. Anggaplah 1 itu tadi ya, 1 semua. Maka wah, responnya kayak gini. Nah, responnya seperti ini. Ini mestinya ada, semestinya sin ini selalu konstan ya, 1 gitu. Tapi kok, nah ini ada sesuatu yang tidak sesuai ini menurut saya. Ya. Jadi amplitudo sin ini biasnya ya ini 0, frekuensi 1 mungkin mestinya ya. Kayaknya di solvernya ya sebentar. Oke, jadi untuk ini tadi kan tidak sesuai ya sinnya, karena sin itu kita ingin tetapkan terus sama. Kalau dia ada belok berarti ada solvernya yang perlu kita ubah. Nah, tadi sudah kita ubah, yaitu di sini model parameter ya, klik kanan di Simulink, muncul di situ untuk parameter configuration-nya. Ya, kita ubah ke ODE 23S ini, stiff ya, sehingga kalau terjadi perubahan itu atau stiff ini intinya dia lebih teliti lagi ya. Termasuk kemarin pada saat kita mensimulasikan first order, nilai to itu harus 63,2%. Nah, coba di sini 63,2%-nya itu sama dengan to. Kalau ini to-nya kan 100. Pada T100 dia 63,2%-nya. Nah, jadi ini sudah di run, ini step. Bisa kita lihat di sini pada saat 100 itu mestinya 63,2. 63,2 dari 50 berapa? Ya. Benar ya, 63,2 bukan 62,3 ya. Coba kita lihat 60. Oh, ini nilai steady-nya 50, 63,2%-nya berapa? Berarti ini 50 dikali ini kan bagi 131,6 ya. Mudah-mudahan ini sama persis mestinya karena sudah kita pakai ODE ini ada
ODE 23S. Ya, pada saat 100, berarti ini saya perbesar di area 100, area 100, 31,6 persis di sini ya. 100, mana 100? Ya, 31,6 persis ya, sesuai dengan hitungan ini. Nah, jadi kita menghitung, kita menganalisa pakai Simulink sama persis. Nah, itulah kelebihan kita pakai transfer fungsi. Tapi kita sudah tahu di baliknya transfer fungsi, cara menurunkannya seperti apa kita sudah tahu. Nah, jadi ini penggambaran utamanya first order dengan berbagai input, kalian sudah tahu. Bagaimana di realnya, kalian sudah bisa bayangkan. Ya, silakan on cam lagi, on cam. Nah, silakan bertanya. Pak, mungkin bisa nggak Pak di Classroom kayak dibuka lagi slot buat submit pertanyaan, soalnya kayak mungkin masih mau review dulu Pak, baru nanti bisa ada pertanyaan gitu. Oke, berarti di Classroom saya buka slot untuk pertanyaan ya. Silakan pertanyaan sebanyak-banyaknya di situ, merefer dari video, merefer dari kita punya whiteboard tadi, merefer dari MATLAB, boleh. Ya, mudah-mudahan ini tadi saya rekam, kemudian bisa juga nanti saya sampaikan ke kalian. Silakan diputar lagi ya, bagian Simulink-nya atau bagian membayangkan realnya, bagian menurunkan ke transfer fungsinya, dan seterusnya. Ya, jadi sebenarnya satu video ini nanti, satu hari ini tadi, kita mulai dari menurunkan rumus, kita Laplace, kemudian kita menginterpretasikan itu dengan real, begitu ya, dengan tangki, sampai ke Simulink-nya, bahkan Simulink kok ada hasil yang berbeda, perlu ubah solvernya, nah, sudah ada semua, ya, sudah ada semua. Nah, ini dinamika proses selesai sebenarnya. Nah, cuman nanti tinggal second order. Ya, second order itu kalian punya differential equation dalam second order, kemudian dilaplaskan ketemu second order, ya, sama aja. Jadi itu bagian yang beda ya, beda sistem gitu saja, jangan pusing-pusing sehingga nanti diturunkan ternyata ada pangkat 2, tapi statusnya dia sama, yaitu sistem ataupun proses yang akan kita turunkan bersamanya. Oke, waktunya sudah habis, kita akhiri ya. Mudah-mudahan sudah sangat paham. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.